Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi pada video pembelajaran bersama saya Rizka Aulia Anggraini, NPM 50276 dengan mata kuliah Telah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Baiklah teman-teman, langsung saja yang pertama-tama kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Selanjutnya ada faktor pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama ada faktor peserta didik. Memiliki asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu asas psikologi, asas pedagogis, asas sosiologi, asas psikologi belajar, dan asas organisataris. Yang kedua ada faktor materi pelajaran, yang ketiga ada faktor pendidik, dan yang keempat ada faktor pendekatan dan cara mendidik. Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Arah perubahan kurikulum yang menjadi dasar pertimbangan paradigma baru perlu dilakukan diantaranya adalah revisi standar capaian yang perlu diterbitkan dalam pembelajaran yang lebih sederhana. Penyederhanaan standar capaian pembelajaran ini merupakan rekomendasi dari riset tahun 2015 berdasarkan penelitian tentang kurikulum di beberapa negara termasuk di Indonesia. Hasil belajar yang rendah di negara berkembang adalah karena desain kurikulum yang belum sesuai dengan pengembangan kemampuan anak. Kajian yang dilakukan oleh periset juga menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pembelajaran yang begitu padat membuat guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan konsep dan memperhitungkan kemampuan kompetensi siswa dalam memahami pembelajaran. Hasil penelitian itu juga menyampaikan hal tersebut dilakukan bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena para guru dituntut untuk menuntaskan materi ajar sebagaimana diatur dalam kebijakan kurikulum negara. Yang kedua ada rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Memahami pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk paham atas materi, serta siswa harus aktif berdiskusi dan mampu berpresentasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya memahami pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar.
Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, memahami pengembangan kurikulum paradigma baru. Paradigma baru yaitu suatu modal atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena pendidikan kewarganegaraan adalah satu mata pelajaran di sekolah yang membutuhkan pola penyaluran atas paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi pada proses pembelajaran di sekolah. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.